Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasihata alaina min aqdir wajibat wa asyhadu an la ilaha illallah alladzi khassa bil falah man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi samsun hadin li sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzi badul hidayah bil kainat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Amma ba'du, para pemirsa Saburai TV yang dimuliakan Allah, hadirin semuanya, bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam rangka peningkatan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan apa yang dijalani oleh kita semua diberikan berkah oleh Allah sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiahnya dengan judul Amaliyah Bulan Asyura. Saya sebutkan Asyura. Asyura ini adalah bahasa Arab yang artinya hari ke-10 dari bulan Muharram. Bulannya namanya Muharram, tahunnya Hijrah. Dalam Muharram ini ada satu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu hari yang ke-10, namanya Asyura, hari ke-10 pada bulan Muharram. Orang Jawa, mohon maaf, ini biasanya nyebut Asyura itu sulit, maka disingkat jadi Suro, bulan Suro. Nah, sekarang ini bulan-bulan Suro, tapi kita isi bulan Suro ini karena 4 yang dimuliakan yang disebutkan di dalam Al-Quran bulan itu, salah satu adalah Muharram. Ya, di samping bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Rajab, kemudian yang lainnya, salah satunya itu disebut Muharram. Muharram itu nama bulan dari pertama dari tahun Hijriah. Kalau istilah umumnya Januari itu kan awal bulannya pertama. Kalau dalam Islam Muharram, Haji Muharram itulah ada yang namanya Asyura. Asyura itu ke-10 dari tanggal Muharram. Nah, inilah yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, salah satu arba'atul hurum, 4 dari bulan yang dimuliakan. Nah, kemuliaan di dalam bulan Syuro ini atau bulan Muharram ini yang ke-10. Di sini ada satu hadis yang mengatakan, man shoma Asyura minal Muharram, barang siapa mau berpuasa dalam bulan Muharram sekarang ini, atau huwa ta'ala sawaba serta alafil syahid, akan diberikan pahala oleh Allah sebanyak 10.000 orang mati syahid. Wa man masahaya dawa mahrosil yatim, barang siapa mau musak atau ngelus itu bahasa Inggris, artinya ya ngelus ala rosihi yauma Asyura, kepala anak-anak yatim ya pada bulan Rafa'allahu ta'ala bi kulli sa'rin darajat, akan diangkat oleh Allah setiap rambut anak yatim itu 1 derajat. Bayangkan rambutnya kayak apa banyaknya. Siapa yang pernah menghitung rambut kepala? Wa man fatara mu'minan lailata Asyura faka'anna ma aftara indahu jami'u ummati Muhammadin alaihi wasallam. Barang siapa yang mau ngasih makan kepada orang mukmin di dalam malam Lailatul Asyura atau paginya,
Fakaan nama aftaro indahu, seakan-akan mereka memberikan bukaan kepada orang mukmin, kepada semua umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian basba'a butunahu, dan kenyang semua. Artinya kalau kita nyatu niat kita, satu rambut pahalanya yatim itu 1 derajat, ya, dihitung oleh Allah seperti itu. Kemudian juga seakan-akan mengenyangkan. Kalau di samping anak yatim kita nyantuni lagi, kalau tradisi Jawa itu ada yang namanya bubur suran, bubur suro, ya, ada yang putih, ada yang merah, ada yang bubur isinya ada kacang-kacangan, ada dengan goreng tahu, telur di dadar, cuit itu tradisi yang dikembangkan. Kenapa kok begitu? Para wali mewujudkan dengan bubur itu, maksudnya supaya yang bersedekah itu jangan orang kaya saja, orang miskin pun bisa bersedekah dengan membuat bubur itu. Karena apa targetnya tadi? Akan mendapat, seakan-akan memberikan bukaan orang yang puasa, orang mukmin sebanyak orang mukmin yang ada. Itu kehebatan bulan-bulan Muharram. Dan kenyang semua, memberi bukaan orang puasa, kenyang semua sebanyak umat Muhammad, cukup kasih bubur. Itu kenapa Wali Songo ngajarkan seperti itu kan. Kalau pakai ayam yang mahal-mahal, orang miskin nggak bisa sedekah. Makanya dikemas tradisi bubur suran supaya orang miskin pun mampu untuk memberikan pahala yang diharapkan tadi. Wakau dan sahabat pada saat mengatakan ya Rasulullah, laqad qadallahu ya ma'asyura ala syairil ayat. Apakah apa saja kelebihan Allah yang sampai mempunyai nilai seperti itu pahala? Karena di dalam bulan Rasulullah ada 10 kejadian. Khalaqus samawati wal ardh, menjadikan langit bumi 10 asyura. Al-jibal, gunung-gunung 10 asyura. Al-bahr, lautan diciptakan 10 asyura. Khalaqul mahfud 10 asyura. Wa khalaqul qalam, penulisan di dalam lauh mahfud itu 10 asyura. Wa khalaqul Adam, diciptakan Nabi Adam 10 asyura. Wa khalaqul Hawa, dijadikan istri Nabi Adam itu 10 asyura. Wa khalaqal jannah, jadikan surga oleh Allah 10 asyura juga. Wa tadkhulul jannah, kemudian masuk surga juga pada 10 asyura. Itu 10, maka disebut asyura ya 10 itu. 10 peristiwa agung yang ada diberikan kepada umat. Artinya dalam asyura itu ada hari-hari kemenangan kita. Tapi ada sebagian saudara kita, hati-hati di dalam bulan Syuro, nanti kamu kena azab daripada Allah. Karena suara itu sebenarnya sudah tidak demikian. Justru bulan Asyura itu kita yang mendapatkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Nah mungkin barangkali saudara kita yang ngomong itu masih terbawa oleh ajaran-ajaran yang lama, seakan-akan masjid terjadi akibat. Sebenarnya tidak demikian. Tapi itu toh, misalnya masih dihidup-hidupkan ya nggak masalah tuh. Masuk saja dalam kearifan lokal, budaya yang dikembangkan yang nggak ada masalah. Asal tidak dijadikan merupakan keyakinan, tapi sebagai kearifan lokal. Itu sah. Di hadis lain disebutkan man masya'ala yani yaum Asyura, dan siapa yang ngasih keleluasan kepada keluarganya pada 10 tanggal 10 Syuro, wasyaallahu alaihi bisa nanti kuliah, Allah akan berikan keleluasan kepada yang memberi tadi seluruhnya dalam 1 tahun penuh. Akromafi asharatu minal anbiya asharati karamatin, karena hari ke-10 itu memberikan suatu peristiwa 10 para nabi yang dimuliakan oleh Allah. Itu di antara lain seperti tobatnya Nabi Adam, diangkatnya Nabi Idris di tempat yang mulia, terus berhentinya kapal Nabi Nuh
reda daripada banjir. Kemudian dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim lepas dari bakar oleh Namrud, dibakar api tapi tidak mempan. Kemudian diterimanya tobatnya Nabi Daud. Kemudian dirafaknya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga Allah menyelamatkan Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun sehingga laut bisa dibelah menjadi dua. Ada lagi kemudian Nabi Yunus pernah dimakan ikan, dan pada surah Asyura itu dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Kemudian Nabi Sulaiman, kerajaan yang bisa menaklukkan Bilqis, itu 10 Asyura. Dan lain sebagainya, 10 macam itu merupakan suatu kemuliaan di dalam bulan Asyura. Hari yang bukan bulan Asyura, bulan Muharram, hari yang ke-10. Maka disinilah disebut bulan Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bulan yang diberikan oleh karena himbauan kita kepada semua para pendengar pemirsa untuk memanfaatkanlah bulan Asyura ini dengan beragam macam amalia. Di antara lain tadi berpuasa. Pertama, puasa pada Jumat pertama bulan Muharram. Kedua, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Karena yang mau berpuasa ini warasal Firdaus al-A'la, diberikan surga Firdaus yang sangat mulia. Kemudian puasa 2 hari, akhir tahun dan awal tahun. Akhir tahun sudah lepas Dzulhijjah. Awal tahun juga kita nggak puasa, lupa karena hari gitu. Nah ini yang terjadi. Kemudian juga puasa hari Kamis pertama. Nawaitu sama ila yaumil khams min syahril Muharram sunatan lillahi ta'ala. Ini diharamkan untuk masuk neraka. Kemudian puasa yang lain hari yang ke-9 ya. Ini kutum umirtu bisaumi yaum Asyura, sungguhnya saya merintahkan kepada kamu berpuasa 10 Asyura. Wa man syaa shoma wa man syaa taraka. Kalau yang kuat silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Karena Aisyah mengatakan yaum Asyura yaum tasi, yang disebut hari ke-10 itu adalah hari yang ke-9. Wa qala ba'duhum yaumul hadiya Asyura. Ada yang mengatakan tanggal 11. Aksaruhum ala annahu yaumul Asyura. Artinya puasa menurut Aisyah kalau mau menghormati tanggal 10 Asyura itu puasalah pada ke-9-nya atau ke-11-nya. Kenapa? Karena tanggal 10 Asyura itu orang Yahudi juga puasa. Orang Yahudi itu semua puasa. Nah, supaya nggak seperti Yahudi, maka puasanya sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 9 atau setelah tanggal 10, tanggal 11. Itu insya Allah akan dapat keberkahan kita menjalankan 10 Muharram. Insya Allah juga akan diharamkan masuk ke neraka. Itulah upaya-upaya kita dalam mewujudkan memuliakan bulan Muharram. Semoga dengan bulan Muharram ini kita bisa mengambil manfaatnya sehingga bermanfaat untuk kita semua, baik kehidupan dunia sampai ke akhirat. Dan kita mohon kepada Allah semoga diberikan petunjuk jalan yang benar dan diselamatkan dari segala bala dan sebagainya. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa li syaril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.